aku Lorenza Dita dari FISIP UT. Kali ini aku ingin menjelaskan sedikit mengenai pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan. Yang dimana Indonesia ini, menurut saya, ini salah satu alasan saya membahas ini juga, karena Indonesia ini pelayanan kesehatannya sangat bisa untuk ditinjau kembali oleh pemerintah supaya pelayanan kesehatannya lebih bagus dan secara merata di seluruh daerah terpencil atau daerah besar. Lalu supaya tidak adanya perbedaan antara pelayanan yang umum atau pelayanan private yang dimana kita membayar atau dari pribadi kita sendiri, bukan publik yang dimana pelayanan publik itu seperti BPJS atau sesuatu yang dari pemerintah seperti itu. Nah, permasalahan utama di Indonesia sendiri itu ada pada akses terbatas pada layanan kelas yang dasar seperti warga-warga yang menggunakan BPJS. Lalu yang kedua ada hambatan ekonomi yang dimana warga miskin menunda pengobatan karena biaya atau menunda pengobatan karena transportasi, karena seperti yang saya sebutkan tadi, ada warga yang berada di daerah terpencil yang susah untuk mencapai fasilitas kesehatan seperti itu. Ada analisis nasional ya dari tahun 2018 hingga 2019 yang saya dapatkan, layanan kesehatan belum ramah terhadap masyarakat miskin karena manfaat yang diterima kelompok bawah lebih sedikit dibanding dengan kelompok menengah ke atas. Contoh yang banyak kita tahu juga itu dari warga miskin, ketika mereka mendapatkan akses tanpa biaya langsung, istilahnya free, namun layanan itu tidak setara dengan yang harus didapatkan untuk mereka gitu, dari penyakit mereka. Tapi karena mereka terhambat ekonomi, layanan yang mereka dapat tidak maksimal, dan juga sering adanya diskriminatif antara perawat kepada pasien seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, menurut saya sih sangat bisa untuk fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan ditinjau kembali terkait pelayanannya. Contoh, bisa kita memberikan akses untuk pengguna pelayanan seperti website untuk memberikan feedback atau Google Form yang bisa kita isi untuk memberikan feedback yang baik ataupun buruk, sehingga kita bisa melihat dari feedback tersebut untuk ditinjau kembali terkait pelayanan publik di Indonesia guna untuk meningkatkan kembali pelayanan kita supaya tidak ada perbandingan atau perbedaan antara warga miskin dengan warga menengah ke atas. Karena apabila hal itu terjadi, bisa menimbulkan dampak yang dimana pengobatan bisa tertunda, penyakit memburuk, beban kesehatan meningkat, seperti adanya diskriminatif antara perawat dengan pasien, lalu pasien mendapatkan pressure dan mengakibatkan kesehatannya memburuk. Dari penjelasan dan pembahasan yang saya bawakan kali ini itu berdasarkan teori pelayanan publik. Salah satunya adalah teori SERVQUAL yang dikembangkan oleh para suraman yang menekankan dimensi pelayanan publik seperti sarana fisik, keandalan, responsivitas, jaminan, dan empati. Dalam perkembangan zaman yang sangat meningkat dan modern ini, sangat bisa untuk pemerintah menggunakan platform-platform yang tersedia saat ini untuk memberikan konsultasi cepat dan diagnosis otomatis, dan kita juga bisa menyediakan platform untuk memberikan feedback kepada dari pasien kepada perawat atau fasilitas pelayanan publik seperti itu. Selain itu, pembahasan ini juga selaras dengan teori Equity in Public Services dari teori Good Governance yang menekankan keadilan akses bagi kelompok rentan berdasarkan data ekonomi, memastikan distribusi fasilitas yang lebih adil juga. Nah, jika solusi ini berjalan, siapa sajakah yang akan terlibat? Pastinya adalah pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Sebagai inisiator, mereka akan menyediakan regulasi data dan anggaran. Yang kedua, pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten. Kenapa? Karena banyak
warga-warga yang berada di daerah terpencil. Penting sekali bagi pemerintah untuk survei masuk ke dalam daerah-daerah terpencil atau bahkan daerah besar juga untuk meningkatkan fasilitas kesehatannya. Lalu yang ketiga ada petugas kesehatan. Di sini tuh sebagai perantara bagaimana solusi ini apakah akan berjalan dengan baik atau tidak melalui perantara yaitu petugas kesehatan dan ASN. Sebagai pengguna utama, mereka akan dilatih dan harus dilatih untuk integrasi. Dan yang terakhir itu ada tim implementasi khusus. Itu adalah tim lintas sektoral dari Kemenkes. Nah, terkait dari solusi yang saya berikan ini, pastinya ada dampak positif yang akan muncul. Yang pertama adalah angka kematian yang menurun. Yang kedua adalah tenaga sumber daya manusia yang meningkat. Dan ketiga, adanya kesetaraan antara warga miskin dengan warga menengah ke atas. Karena mereka akan mendapatkan pelayanan yang sama. Oke, itu sekian dari saya. Saya harap video ini bisa membangkitkan empati kita bersama untuk membangun Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih.